Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Kita akan bahas, kemarin kita sudah bahas mengenai P2K3, satu lembaga yang di dalam perusahaan itu diperuntukkan untuk menyelenggarakan atau menjadikan salah satu badan untuk mengurusi masalah K3. Oke, kita akan salah satu fungsi di dalam K3 juga, atau mungkin ada dibentuknya satu lembaga ini dalam rangka untuk bisa mengaudit juga, ataupun nanti beberapa teman-teman yang sudah ada berada di dunia K3 tentunya ujungnya harus tahu bagaimana cara mengaudit K3. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana kita mengaudit K3. Saya akan coba presentasikan. Oke. Nah, ini adalah audit dari K3. Pada dasarnya audit itu hampir semua sama mengenai apa itu audit, yaitu adalah tujuan dari audit adalah melakukan cek dan recheck suatu kondisi lapangan, operasi, proses, atau sistem terhadap kesesuaian aturan, prosedur, dan tata cara atau instruksi kerja. Ini adalah fungsi dari check and recheck ya. Sehingga kita yang kedua adalah melakukan verifikasi suatu informasi laporan data. Nah, ini bisa menjadi salah satu fungsi atau manfaat dari kegiatan audit ini. Ketiga adalah menemukan peluang perbaikan. Nah, peluang perbaikan ini dimaksudkan untuk mencari kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dari setiap proses di audit. Di dalam proses yang kita audit tersebut, apakah itu kondisinya, operasinya, proses, dan lainnya. Ini merupakan audit. Nah, jenis audit itu macam-macam. Pertama, audit yang dijadwalkan adalah suatu audit yang sejak awal sudah direncanakan tanggal dan waktu dilakukannya auditor atau auditing. Yang kedua adalah audit yang tidak jadwalkan, jadi semacam sidak ya, inspeksi mendadak. Itu suatu audit yang tidak dijadwalkan, kesepakatan antara auditi sama auditor. Audit itu adalah orang yang diaudit sebagai subjek, sebagai objeknya. Auditor ini adalah pelaku yang melakukan audit ya. Ya, jadi sifatnya tidak jadwal, mendadak, terus kemudian dapat diketahui kondisi yang sebenarnya. Ini adalah merupakan jenis audit. Bentuk kegiatan audit itu macam-macam. Ada audit lapangan, kita langsung ke lapangan melihat suasana ataupun kondisi lapangan dari kegiatan tersebut. Apakah itu pekerjaannya sudah atau misalnya apa yang di lapangan itu, apakah tingkat kerusakan, potensi bahaya, rambu-rambunya ada, bagaimana pekerja itu disebut dengan audit lapangan. Yang kedua adalah audit program, yaitu kegiatan audit yang melihat dokumen rencana program K3-nya. Jadi kita melihat dari K3, program K3-nya sampai sejauh mana, sekaligus melakukan verifikasi informasi pelaksanaan program kepada pelaku di lapangan dan saksi pelaksana program. Ini adalah merupakan bentuk dari kegiatan audit. Nah, ada juga yang disebut dengan audit kinerja. Audit kinerja ini dilakukan untuk verifikasi kinerja suatu kegiatan. Misalnya dari hasil laporannya, ini prestasi sekian banyak. Nah, ini kita harus lakukan verifikasi ke lapangan, apakah betul
dilakukan audit, dilakukan prestasinya seperti apa yang dilaporkan. Yang berikutnya adalah audit sistem. Nah, audit sistem ini adalah audit yang dilakukan untuk mengecek apakah sistem standar K3 yang sudah diterapkan ini apakah betul-betul dilaksanakan di lapangan. Nah, ini bisa melalui dokumen ataupun bisa melihat lapangan langsung. Itu audit sistem. Nah, audit mengikuti pola siklus Deming adalah sesuai dengan rencana plan do check action-nya gitu ya. Bentar, ada tamu. Oke, kita lanjut lagi bahwa perencanaan siklus Deming itu step pertama planning. Planning itu dalam rangka apa saja yang dilakukan. Pertama adalah menyusun HIRA-nya atau high risk analysisnya. High identification risk analysis. Ini harus ada tambah satu identification. Yang kedua adalah mengukur severity-nya, keparahan, tingkat keparahannya. Atau yang kedua adalah occurrence atau frekuensi, keseringan. Dan yang harus bisa saja satu lagi tambah adalah detection itu, dan nilai risikonya itu RPN ya. Itu nomor 2. Yang ketiga adalah tindakan prioritas perbaikannya gimana dan pencegahannya. Dan keempat adalah rencana tindakan perbaikan itu seperti apa. Nah, dengan adanya nilai risiko itu sebenarnya kita bisa melakukan prioritas perbaikan nilai risiko yang paling tinggi. Nah, baru kita rencana tindakan perbaikannya. Ya, kita oke. Nah, ini ada Oke, ini ada tamu biasa, ada tamu lagi. Kita bisa selanjutnya adalah ini kalau tadi kan plan baru perencanaan. Sekarang do-nya apa? Audit mengikuti pola siklus Deming, yaitu melaksanakan rencana tindakan pencegahannya. Nah, kemudian kita melaksanakan rencana ya apa yang sudah tadi direncanakan dilakukan. Misalnya di salah satunya ada misalnya penyediaan APD, APAR, bentuk organisasi ketiganya, tim respons emergensinya, siapa nih? Nah, terus kemudian berikut tadi kan kalau plan do-nya bisa bentuk organisasi, bentuk tim respons emergency, penyediaan rambu K3-nya, menyediakan yellow line, induksi visitor, papan kontrol K3, latihan P3K-nya, klinik dan lain-lain. Itu dilakukan bentuk dari audit. Kita melakukan mengaudit apa yang dilakukan oleh mereka seperti apa. Berikutnya adalah cek. Bentar, ini ada tamu. Berikutnya adalah audit. Ya, mengaudit itu audit mengikuti pola siklus Deming. Plan, do, check. Nah, checknya adalah memeriksa. Memeriksanya apa aja yang dilakukan? Evaluasi program. Ya, evaluasi program dia seperti apa yang harus dilakukan perbaikannya. Kemudian 2 adalah inspeksi program. Tadi kan evaluasi, inspeksi itu ngedadak inspeksi program apakah betul apa direncanakan sesuai dengan diterapkan gitu. 3 adalah penilaian. Nah, kemudian tadi sidak ada lagi nih, sidak inspeksi, dan 5 adalah audit. Nah, audit ini bisa kita rencanakan. Kita lakukan semacam audit dokumen, audit lapangan dan sebagainya, itu kita lakukan. Dan action adalah perbaikan. Rencana perbaikannya apa? Rencana perbaikan dan peningkatan program hasil audit apa ya? Misalnya ada temuan nih tidak dilaksanakan, kenapa? Karena bla bla bla. Nah, ini harus dilakukan perbaikannya, harusnya apa? Semacam rekomendasi untuk perbaikan peningkatan penerapan K3 itu seperti apa. Yang kedua adalah usulan perbaikan dan pencegahannya supaya nanti itu sistemnya akan terus berjalan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan audit ya, siklus Deming. Nah, ini adalah merupakan satu metode yang dilakukan untuk melakukan pengawasan dari segi operasional
suatu pelaksanaan dilakukan kesehatan keselamatan kerja. Nah, itu mungkin adalah merupakan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan audit dari K3. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait K3? Jadi sebenarnya K3 itu adalah suatu audit K3 dia adalah suatu upaya dalam rangka melakukan pembenahan, pengawasan dan pembenahan dengan membuat sebuah program audit. Auditnya dilakukan bisa juga dengan P2K3, melakukan audit kepada setiap departemen. Apakah dia sudah melaksanakan, mana SOP-nya, mana ininya. Baru kita cek apakah sudah ada perencanaan hiranya, apa yang dilakukan. Dan semua terlibat di bidang K3 ini. Jadi tidak tidak sendiri-sendiri ya. Jadi terlibat semua. Nanti kalaupun nanti audit ternyata dia merah, tidak melaksanakan, dikasih tanda. Misalnya auditnya kalau di dalam sistem ISO ada minor, ada major, dan juga observasi. Observasi lebih kepada rekomendasi. Atau bisa kalau di sistem 5S dengan kode merah, hijau. Kalau merah tuh parah, berarti ini harus diperbaiki semaksimal mungkin dan dilakukan secepat mungkin. Nah, kalau sistem audit, hasil audit yang dilakukan oleh tadi kan mengenai 5S, ada juga sistem audit yang dilakukan oleh HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, itu lebih ke produk makanan. Kalau produk makanan itu kalau misalnya anggaplah major atau suatu yang sangat fatal, itu auditnya tidak 6 bulan sekali, bisa dipercepat, bahkan mungkin per minggu diaudit lagi, cek lagi. Tapi semua tergantung kita mau seperti apa sistem auditnya. Kan berarti sistem semacam bukan sanksi, penanganan kalau yang belum berjalan, apa kita perketat ya. Diperketat itu pengertiannya kita mengaudit ke sana yang biasanya sebulan sekali jadi seminggu sekali atau setiap hari dicek gitu ya sampai selesai gitu. Itu yang dilakukan oleh audit gitu. Kalau ada juga kalau audit sistem itu ya kita mengaudit biasanya, sistem audit itu bisa internal, disebut dengan audit internal, ataupun audit eksternal. Audit eksternal adalah yang memberikan sertifikasi kepada kita gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Silakan. Ya. Iya, bisa salah satunya. Ya. Nah, itu dia. Pertama masalah budaya kita itu budaya kita tuh sangat tidak disiplin kebenaran. Orangnya santai gitu kan, tidak disiplin, tidak serius, banyak obrol. Nah, ini yang menjadi hambatan kita. Walaupun audit ini berjalan, kebanyakan di industri di Indonesia itu kan mereka memenuhi itu dalam rangka hanya dokumen tok, karena dokumen. Jadi tidak punya keseriusan untuk menjalankan secara real di lapangan. Jadi kalau di lapangan tuh udah gampang lah, yang penting dokumennya misalnya gitu. Ataupun pelaksanaannya suka tidak hanya, semua berbagai level ya. Ada yang level, pengalaman saya jadi audit kebanyakan orang lapangan yang justru bandel itu. Misalnya saya waktu itu ngaudit di Pertamina Balongan sini.
pada saat kita dipanggil diminta mengaudit, kita lakukan audit nih. Nah di lapangan itu kelihatan tuh ada yang alas nggak pakai kacamata hitam atau pelindung itu. Terus kemudian sebagian besar banyak orang yang nggak pakai helm, terus kemudian mengangkat sesuatu, itu di saya fotoin tuh, pret. Nah temuan-temuan oleh lapangan itu saya laporkan ke direkturnya. Pas kita presentasi apa yang kita temukan, ternyata walaupun sebenarnya dari manajemen sudah membuat sebuah regulasi, membuat sebuah aturan, membuat sebuah signboard dan lain semua itu komplit, tapi pelaksanaan di lapangan itu yang susah. Nah agak pada saat kita laporkan ya sudah, mereka dikumpulkan sama direkturnya dimarah-marahin. Jadi memang kesulitan di orang kita ini kan masalah budaya. Orangnya sangat selengean gitu kan. Bahkan makanya perlu ada satu P2K3 itu adalah gabungan tim antara manajemen dengan semacam lembaga karyawan atau apa sebutnya tuh, lembaga lembaga buruh tuh apa namanya, itulah kira-kira, atau komunitas buruhnya itu bergandengan dengan manajemen supaya ayo kita kerjasama loh gitu melaksanakan K3. Kadang-kadang K3 ini harus direncanakan di lapangan itu seenaknya. Contoh ya paling gampang, pas saya tanya kenapa nggak pakai helm, riuh pak, nggak nyaman gitu, atau membuat gini aja gampang lah gitu. Jadi kan seolah-olah ini tidak dalam rangka untuk keamanan dia. Jadi kesadarannya tuh kurang dari segi itu kira-kira ya hambatan di Indonesia ya, karena Indonesia. Tapi kalau misalnya beberapa perusahaan di Jepang itu sangat ketat, ada yang memang ketat, ada yang ini yang perlu kita memang perlu ada memberikan penanaman budaya mengenai satu kebiasaan. Itu aja mungkin pengalaman saya jadi auditor. Ada lagi pertanyaannya? Ya, ada pertanyaan lagi? Ini adalah pertemuan terakhir dari K3 ya, karena materinya udah habis secara keseluruhan. Tinggal kalian ikut nanti menunggu UAS ya. Dari UAS itu coba kalian pelajari. Kalau misalnya lupa, bisa saya kirim juga, nanti kamu pelajari di YouTube masing-masing tuh, ulang lagi, dicatat gitu. Presentasinya juga saya kirim ya. Oke, ada pertanyaan? Yang belum absen silahkan. Saya kirim lagi ya absennya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.